Aku membuka mata perlahan, melihat ke samping di mana ada seorang pria yang tengah terlelap dalam tidurnya. Rasanya begitu damai dan tenang, seperti hatiku yang kini sudah kembali merasa senang karena kekasih hatiku telah kembali pulang. Melihat jam yang menempel di dinding, aku memilih turun dari ranjang dan pergi ke kamar mandi. Sudah pukul 1 siang dan aku belum menunaikan sholat duhur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan masih berbalut mukena, aku keluar dari kamar untuk membuka pintu. Entah siapa yang datang, tapi sepertinya Mamah. Iya, pasti orang tua Yusuf sudah sampai. Aku mempercepat langkahku agar bisa dengan segera membukakan pintu untuk mereka. Mama, ayah, mana Yusuf, Rin? Tanya Mama dengan mata melihat ke sana kemari. Di kamar, Ma, sedang tidur. Mama ingin ketemu, ujar Mama seraya menerobos masuk melewatiku. Ia pun berlari masuk ke dalam kamar yang dimana ada putranya di sana. Aku dan ayah mengikuti dari belakang, ingin melihat pertemuan anak dan ibu itu. Yusuf putraku, alhamdulillah nak, kamu masih hidup. Mama langsung histeris. Mama Salma memeluk putranya dengan erat. Suara tangis begitu terdengar jelas dari bibir wanita yang telah melahirkan suamiku. Suasana haru kembali terjadi saat melihat Mama Salma menciumi wajah putranya itu. Ia begitu bahagia bisa memeluk kembali putra semata wayangnya. Bukan hanya Mama Salma, ayah pun demikian. Tidak ada orang tua yang tidak bahagia mengetahui anaknya yang hilang kini bisa kembali pulang. Ya Allah nak, Mama sudah putus asa. Mama kira kamu sudah tiada. Mama kira Mama dan ayah tidak akan bisa bertemu kamu lagi, tutur Mama. Aku pun bahagia, Ma, bisa kembali ke keluargaku, bisa berkumpul lagi dengan kalian. Aku hanya bisa melihat dengan linangan air mata, menyaksikan ketika orang yang baru saja dipertemukan. Mereka bahagia, sangat bahagia, seperti diriku yang juga terus mengucapkan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Arini, sini sayang. Sebelah tangan Yusuf melambai, memanggilku. Aku berjalan, tapi berhenti saat tiba-tiba mataku berkunang-kunang. Kenapa, Rin? Tanya Mama. Aku tidak menjawab. Rasanya seperti berputar-putar. Aku tidak mampu lagi untuk melangkah. Kepalaku pusing, tubuhku lemas, dan aku jatuh tersungkur. Astagfirullahaladzim. Arini, sayang, kamu kenapa? Panggilkan dokter atau bidan, atau siapa saja yang bisa membantu Arini, ya. Suara-suara mereka masih terdengar hingga akhirnya aku tak mampu lagi membuka mata. Suara-suara mereka pun sudah menghilang dari pendengaran. Sayang, bangun. Perlahan tapi pasti, aku membuka mata ini, kamarku. Aku berada di kamarku. Mataku memindai siapa saja yang ada di sini. Mama Salma, ayah juga Yusuf, dan Della. Aku mengerutkan kening saat melihat ada bidan cantik itu di sini. Del, mampu bangun kak. Kamu harus menggunakan ini. Dengan senyum manisnya, bidan cantik itu menunjukkan benda pipi kecil di depanku. Kenapa dengan itu? Tanyaku. Coba aja, lakukan seperti yang pernah aku kasih tahu ke kamu. Bisa kan? Tapi Del, shh. Tolong bantu Arin ke kamar mandi, ujar Della pada Yusuf. Yusuf pun mengangguk. Akhirnya aku pun nurut melakukan apa yang bidan itu suruh. Dalam hati aku bertanya-tanya, kenapa harus menggunakan tes pack? Apa aku hamil? Palingan cuma sakit mah lagi.
Asam lambungku naik gara-gara makan buah sebelum sarapan tadi. Rin, sudah. Yusuf mengetuk pintu kamar mandi. Sebentar, aku mengangkat dan melihat benda pipi itu. Dadaku berdetak lebih cepat dari biasanya. Entah kenapa, air mataku kembali luruh tanpa disuruh. Aku mengusap mataku yang basah dengan hijab, menajamkan penglihatan pada benda yang menampilkan 2 garis merah di sana. Aku hamil, kataku bergumam. Arini, sayang. Yusuf kembali memanggil. Rin, kamu kenapa? Tanya Yusuf saat aku keluar dari kamar mandi. Aku menggelengkan kepala kepada suamiku. Hasilnya nanti saja, kataku langsung berjalan meninggalkan Yusuf. Sampai di kamar, aku memberikan benda kecil itu pada Della. Sekurat senyum dia perlihatkan pada semua orang. Kan, apa aku bilang? Selamat ya, kamu akan menjadi ibu. Tutur bidan itu mengusap bahuku. Jadi ibu, maksudnya Arini hamil? Tanya Yusuf. Aku dan Della menganggukkan kepala bersamaan. Alhamdulillah, jawab mereka serentak. Mama Salma memelukku. Tangannya pun mengusap perutku yang masih rata. Bidan Della sudah pulang setelah sebelumnya memberikan obat dan vitamin yang harus aku minum setiap hari. Ini seperti mimpi. Aku mendapatkan 2 berita kebahagiaan di satu hari yang sama. Allah benar-benar baik padaku. Yusuf menghampiriku dan duduk di pinggir ranjang. Tangannya menggenggam tanganku dengan mata yang tak lepas dari wajahku. Kamu hamil, Rin? Iya, A. Anak siapa yang kamu kandung? Dek. Pertanyaan Yusuf memudarkan senyumanku. Anak siapa yang kamu kandung? Yusuf, kenapa pertanyaannya seperti itu? Ujar Mama Salma. Mama bayangin aja, sebulan lebih Yusuf pergi dan sekarang ada berita kalau Arini hamil. Ya jelas, aku bertanya-tanyalah. Aku menggelengkan kepala seraya menutup mulut. Aku tidak percaya jika suamiku telah mencurigaiku. Ini anak kamu, A. Aku tidak mungkin berkhianat, kataku sembari terseduh. Anakku, benar itu anakku, bukan anak Aki Sanib. Aku membulatkan mata mendengarkan ucapan dari Yusuf. Wajah Yusuf semakin memerah, dengan kedua pipi mengembang, menahan tawa. Hahaha. Wajahmu lucu sekali, Rin. Tawa Yusuf pecah. Dia tergelak sembari memegangi perutnya. Aku mengusap mata yang tadi sempat mengeluarkan air dari sana. Plak! Aku memukul paha Yusuf yang berada di depanku. Au! Yusuf mengadu, mengusap pahanya yang berbalut celana jeans dengan warna yang mulai memudar. Yusuf, kok istrinya dikerjain, ucap Mama yang tadi sudah panik terlebih dahulu. Lucu, Ma. Coba Mama lihat, pipi dia kayak ikan kembung yang sedang menahan buang air. Hahaha. Yusuf kembali tergelak. Mama, Yusuf mah gitu, ngerjain terus. Aku merajuk, mengejar Yusuf yang lari dan bersembunyi di belakang Mama Salma. Hei, sudah, jangan main lari-lari. Nanti cucuku mabuk di dalam perut. Aku dan Mama tergelak mendengar ayah yang menghentikan tingkahku dengan ucapan lucunya. Awalnya aku sempat kaget karena Yusuf yang mempertanyakan janin yang tumbuh di dalam perutku. Aku mengira dia benar-benar mencurigaiku, namun ternyata dia hanya bercanda dan menggodaku saja. Menyebalkan sekali dia itu. Baru juga pulang sudah mulai menjahiliku, mengatakan kalau aku hamil anaknya Aki Sanib. Ada-ada saja. Rin, hening lagi. Saat ini kami tengah duduk berdua di kursi yang berada di samping rumah.
Kami duduk berdampingan dengan tangan yang saling bertautan, seperti pengantin yang sedang duduk di pelaminan. Kepalaku bersandar pada dada yang kini sedikit mengempis. Tubuh suamiku terlihat kurus saat ini. Arini, iya, A. Aku sedikit menongak untuk melihat wajah itu. Kemudian hanya helaan nafas yang terdengar dari suamiku. Kenapa? Apa ada yang ingin kau sampaikan? Tanyaku. Sulit, Rin. Aku menarik dari dada suamiku, melihat ke arahnya dengan alis yang saling bertautan. Apanya yang sulit? Tanyaku lagi. Yusuf menggeser letak duduknya hingga kini kami saling berhadapan. Sangat sulit. Lidahku keluh, bibirku kaku untuk mengatakan bagaimana perasaanku saat ini. Hari ini, detik ini bersamamu rasanya jauh dari sekedar kata bahagia. Entah dengan cara apa lagi aku mengungkapkan rasa ini. Yang jelas, keberuntunganku adalah berada di sampingmu. Mata itu begitu menghipnotisku. Tidak ada kebohongan yang aku lihat dari sana. Kata-kata Yusuf seperti magnet yang menarik diriku hingga akhirnya aku memeluk tubuh suamiku dengan penuh kasih dan cinta. Aku terbuai dengan ucapan cintanya. Berjanjilah, Rin, apapun yang terjadi di depan nanti, kamu akan selalu berada di sampingku. Berjanjilah untuk selalu menjadi wanitaku yang tegar seperti batu karang. Aku tidak sanggup menjawab permintaannya, hanya bisa menganggukkan lemah tanpa melepaskan pelukannya. Terima kasih sudah mau sabar hingga akhirnya Tuhan memberikan hadiah untuk kita. Kehamilanmu adalah buah dari kesabaran kita. Apa kau bahagia, Rin? Aku mengurai pelukan, menatap mata itu dengan begitu lekat. Tentu sangat bahagia, kataku dengan senyum termanis. Melihatmu, aku jadi teringat Rama. Rama? Rama siapa? Tanyaku tidak paham. Rama, aku semakin cinta sama kamu. Aku menutup mulut menahan tawa, digombalin suami. Rasanya kakiku ingin berlari, lari ke kamar maksudnya. Bisa aja kamu. Aku juga jadi ingat cinta. Cinta banget sama kamu, ujarku langsung menutup wajah. Yusuf tergelak, wajahnya memerah karena terus tertawa. Ih, kok malah ketawa? Lucu, Rin. Gak nyangka aja, gadis petakilan kayak kamu ternyata bisa ngegombal juga, ucapnya. Lalu kembali tertawa. Aku mencubit bahannya dengan gemas. Petakilan? Menyebalkan. Apa? Yusuf mengambil gelas berisikan kopi dan ikut menyesapnya perlahan. Aku gak mau ya kamu ikut-ikut melaut lagi. Pokoknya aku akan marah kalau kamu naik perahu lagi, ujarku mengerucutkan bibir. Bisa dibilang kalau aku trauma kehilangan dia. Takut jika apa yang kemarin terjadi akan terulang lagi. Iya, tidak akan. Aku tidak akan ikut melaut lagi. Janji sayang. Yusuf mengacungkan jari kelingkingnya. Aku kembali bersandar pada dada suamiku, menikmati momen yang sempat hilang beberapa waktu. Rasanya sangat nyaman, hingga tidak terasa aku sampai terlelap tertidur. Dengan usapan telapak tangan Yusuf di punggungku, entah berapa lama aku tertidur hingga rasanya mataku teramat berat untuk dibuka. Namun, usapan di pipi membuatku tersadar jika aku tertidur di dada suamiku. Pegel, tanyaku, menyadari posisiku duduk Yusuf yang sudah tidak setegak tadi. Sedikit, ucapnya. Aku menekuk wajah, merasa tidak enak karena sudah membuat dia lelah di hari kepulangannya. Bersambung.